Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yogi Rahmadani, NIM 2207016082 dari kelas Psikologi 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kritik kultural dalam inovasi teknologi. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas pengaruh teknologi pada kehidupan masyarakat. Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi menjadi presid serta indikator kemajuan suatu negara. Hal tersebut selaras dengan statement bahwa negara yang maju adalah negara yang memiliki tingkat penguasaan teknologi yang tinggi atau high teknologi. Sedangkan negara yang tidak bisa beradaptasi dengan inovasi teknologi sering disebut dengan negara gagal atau failed country. Pada awalnya, teknologi berkembang secara lambat. Namun seiringnya dengan kemajuan tingkat kebudayaan dan peradaban manusia, perkembangan teknologi berkembang dengan cepat. Semakin maju kebudayaannya, semakin berkembang teknologinya, karena teknologi merupakan perkembangan dari kebudayaan yang maju dengan pesat. Zaman sekarang, perkembangan iptek semakin mengagumkan dan memang telah membawa banyak bermanfaatan bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pekerjaan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan fisik, kini relatif sudah bisa digantikan dengan mesin. Pada intinya, kemajuan teknologi telah diakui dan memberikan kemudahan bagi umat manusia. Di sisi lain, justru teknologi mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia modern. Kemajuan teknologi yang mulanya untuk memudahkan manusia, ketika urusan itu semakin mudah, maka muncul kesepian dan keterasingan baru, yakni lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, dan silaturahmi. Contohnya gadget telah mengakibatkan manusia terlena dengan dunia elektronik dan gadget menjadi teman setia. Hampir setiap bangun tidur, kemudian kembali kita tidur lagi, kita memegang gadget. Bahkan, gadget bisa membuat kita amnesia, artinya lupa akan anak, istri, ataupun keluarganya. Akibatnya, hubungan antar anggota keluarga menjadi renggang karena sibuk dengan gadgetnya sendiri. Nah, manusia saat ini benar-benar telah menjadi budak dan dari teknologi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Secure Enquiry, sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam password digital yang melakukan survei tertahap 1.000 orang di Inggris menyimpulkan bahwa mahasiswa masa kini mengalami nomofobia, yaitu perasaan cemas dan takut jika tidak bersama telepon selulernya. Hasil survei menunjukkan 66% responden mengakui tidak bisa hidup tanpa telepon selulernya. Persentase ini semakin membengkak pada responden yang berusia 18 dan 24 tahun. Sebanyak 77% responden di antara kelompok usia ini mengalami nomofobia. Selanjutnya yaitu dampak teknologi bagi kehidupan masyarakat. Tentunya dampak perkembangan teknologi akan mempengaruhi perilaku sosial kultural pada masyarakat modern. Perubahan tersebut bisa menjadi perubahan yang positif dan juga perubahan yang negatif. Adapun bentuk perubahan positif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan kepribadian antara pria dan wanita merupakan topik yang banyak dibahas para ahli. Banyak orang percaya bahwa saat ini proporsi wanita yang menjabat sebagai pemimpin meningkat pesat, baik dalam bidang pemerintahan maupun bisnis. Selanjutnya, ada pergeseran perilaku menuju gaya hidup yang dulunya dikaitkan dengan tugas-tugas pria mulai tampak jelas. Yang kedua yaitu peningkatan keyakinan diri sebagai merupakan fenomena yang menarik di negara-negara Asia. Pembangunan dan perkembangan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, bangsa-bangsa barat tidak lagi bisa menghinanya. Yang ketiga yaitu tekanan dan persaingan yang ketat di berbagai bidang kehidupan akibat globalisasi akan menghasilkan generasi yang disiplin, ulet, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Meskipun demikian, inovasi teknologi menjadikan banyak manfaat bagi manusia, namun di sisi lain, inovasi teknologi juga berpengaruh negatif bagi sosial budaya masyarakat. Adapun beberapa dampak negatifnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, penurunan moral di masyarakat, terutama di kalangan remaja dan pelajar, menjadi perhatian serius. Peningkatan ekonomi yang terlalu fokus pada pemenuhan kebutuhan material setelah membuat sebagian orang kaya secara finansial, tapi miskin dalam aspek spiritual. Kenakalan dan tindak penyimpangan di kalangan remaja semakin meningkat seiring dengan lemahnya kewibawaan tradisional masyarakat, seperti gotong royong dan tolong-menolong. Lebih lanjut, hal ini telah melemahkan kekuatan sentimental yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Sebagai hasilnya, kenakalan dan tidak penyimpangan di kalangan remaja dan pelajar semakin meningkat dalam berbagai bentuk, seperti pergaulan bebas, vandalisme, pelanggaran lalu lintas, sampai tindak kejahatan. Pola interaksi antara manusia. Nomor 3,
pola interaksi antara manusia telah mengalami perubahan signifikan. Dengan semakin banyaknya komputer di rumah-rumah tangga, terutama di kalangan keluarga menengah, komputer yang terhubung dengan telepon telah membuka akses bagi siapapun untuk berhubung dengan dunia luar. Teknologi IRC ataupun Internet Relay Chatting lebih fokus pada kehidupan virtual mereka. Selain itu, keberadaan warung internet atau warnet telah memberikan kesempatan bagi banyak orang yang tidak memiliki komputer dan akses internet pribadi untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Akibatnya, semakin banyak orang yang menghabiskan waktu mereka sendirian dengan komputer. Baik, selanjutnya yaitu kritik kultural dalam inovasi teknologi. Adapun dampak dan kritik kultural dalam inovasi teknologi bisa disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, dampak moralis. Kemerosotan, nilai-nilai tidak bisa dipungkiri. Teknologi yang berkembang cepat seringkali membuat orang kurang peduli dengan norma-norma sosial. Misalnya media sosial bisa jadi sarana penyebar konten negatif kayak hoax atau bahkan pornografi yang bisa merusak nilai-nilai di masyarakat. Ini bisa membuat orang-orang lebih terpengaruh dengan hal-hal negatif dan jadi kurang bijak dalam bertindak. Yang kedua yaitu dampak kapitalis atau dominasi kapitalis. Produksi massal versus kreativitas. Dalam industri yang bergerak di bidang budaya, seringkali kita melihat produk-produk yang dihasilkan tergolong seragam dan monoton karena lebih fokus pada keuntungan ketimbang nilai seni. Hal ini membuat seniman atau kreator yang ingin berekspresi dengan cara unik jadi terpinggirkan. Kreativitas mendapatkan tekanan untuk mengukir standar yang udah ditentukan demi profit, dan ini bisa membuat budaya kita jadi kurang berwarna. Yang ketiga yaitu konsumsi produktif versus produktivitas konsumsi. Objektifikasi manusia. Sekarang ini masyarakat seringkali lebih menjadi objek dalam dunia teknologi, terutama dalam periklanan. Misalnya iklan-iklan yang menggunakan gambar manusia seolah-olah kita cuma dilihat sebagai objek jualan. Meskipun kita berpikir bahwa kita bebas mengekspresikan diri, banyak yang akhirnya cuma jadi alat untuk menghasilkan uang bagi perusahaan-perusahaan besar. Ini membuat masyarakat kehilangan esensi diri dan jadi lebih konsumtif. Yang keempat yaitu isolationalisasi sosial. Interaksi virtual versus interaksi nyata. Semakin banyak orang yang berterjebak dalam dunia maya, justru kehidupan sosial mereka menjadi semakin menyusut. Banyak remaja lebih nyaman berinteraksi secara virtual ketimbang bertatap muka. Game online atau media sosial memang seru, tapi tidak bisa memengaruhi kemampuan mereka dalam bersosialisasi secara nyata dan mengurangi empati terhadap orang lain. Yang kelima yaitu keterlibatan politik internal. Gagal menerima kegagalan di dunia inovasi. Penting bagi suatu organisasi bisa menerima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Sayangnya banyak organisasi yang terjebak dari zona nyaman dan enggan untuk beradaptasi atau menerima ide-ide baru. Padahal ini malah bisa menghambat perkembangan inovasi yang dibutuhkan untuk maju. Yang keenam yaitu kultur viralisme. Propaganda dan provokasi. Budaya viralisme yang terjadi sekarang ini bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi bisa menyebarkan informasi dengan cepat, dan di sisi lain juga bisa digunakan untuk menyebarkan propaganda provokatif. Banyak oknum memanfaatkan momen tersebut untuk memecah belah masyarakat lewat isu-isu sensitif yang membawa potensi konflik. Ketidaktahuan masyarakat dalam memilih informasi akhirnya bikin mereka gampang terprovokasi. Yang ketujuh yaitu kesesuaian dengan tradisi. Melemahkan kewibawaan tradisi, kemajuan teknologi yang cepat juga membuat kultur tradisi kita, seperti nilai gotong royong, jadi kurang dihargai. Hal ini bisa dibikin remaja dan generasi muda lebih cenderung ke perilaku individualisme dan mengabaikan nilai-nilai sosial yang udah berlangsung lama. Akibatnya perilaku menyimpang di kalangan remaja bisa mengikat karena mereka kehilangan panutan dari nilai-nilai tradisional yang mendidik. Nah, kemudian solusi yang ditinjau dari sosiokultural. Dampak negatif yang muncul akibat kemajuan teknologi menjadi tanggung jawab bersama umat manusia untuk menanganinya. Dengan adanya kesadaran kolektif, kita percaya bahwa generasi mendatang akan lebih cerdas dan bermartabat. Berikut ini dijelaskan peran dan yang seharusnya diambil oleh keluarga serta mengatasi pengaruh negatif dari kemajuan teknologi di masyarakat postmodern. Yang pertama yaitu sebagai agen sosialisasi yang pertama dan yang paling utama, keluarga seharusnya mampu menanamkan nilai dan norma positif kepada anak-anak dengan memberikan dasar keimanan yang kuat.
Tujuannya adalah agar anak-anak tidak menjadi sombong dan tidak melupakan Tuhan dalam menjalani kehidupan modern yang penuh dengan kemajuan teknologi. Keluarga harus berpikir teliti dalam menentukan skala prioritas kebutuhan teknologi bagi keluarganya. Langkah ini diambil untuk mengurangi sikap konsumtif modern terhadap produk teknologi. Selain itu, penetapan skala prioritas diperlukan agar teknologi yang digunakan benar-benar memberikan manfaat besar bagi keluarga. Contohnya, jika suatu keluarga sudah memiliki televisi, mereka tidak perlu membeli televisi tambahan untuk setiap anggota keluarga yang ditempatkan di kamar masing-masing. Hal tersebut akan menyebabkan pemborosan yang merupakan pola hidup yang tidak efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu orang tua perlu selalu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak ketinggalan zaman. Setidaknya orang tua modern saat ini harus memiliki keterampilan dalam menggunakan smartphone, memahami dasar-dasar internet seperti email, browsing, blogging, dan juga chatting, serta jika memungkinkan mengoperasikan media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan juga lain sebagainya. Yang nomor 4, diperlukan bimbingan dan pengawasan dari orang tua terhadap anak-anak mereka dalam menggunakan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi seperti televisi, ponsel, komputer, dan internet. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.